sesuatu kepada Ustaz dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني أخواتي في الدين عزني الله وإياكم, teman-teman, saudara-saudari seiman dan seaqidah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, tidak bosan dan tidak lupa untuk terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang dengan nikmat-nikmatnya tersebut, yang tentunya dengan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, banyak usaha kebaikan yang bisa kita usahakan. Yang besar harapannya agar Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kita tersebut dan menjadikan usaha-usaha itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan belajar bersama, mempelajari dengan judul yang sudah kita ketahui bersama, yaitu mempelajari bagaimana cara mentarbiyah anak dari juz amma. Kita tahu juz amma ya. Juz amma ini juz terakhir dalam Al-Quran, juz ke-30. Disebut juz amma karena merujuk ke surat Amma Yatasa'alun, di surat pertama di juz terakhir tersebut. Surat An-Nab, ayat pertamanya Amma Yatasa'alun, disebut juz amma. Dari mulai An-Naba sampai An-Nas. Dan itulah insyaallah itu dari pembahasan kita pada pagi hari yang mulia ini insyaallah. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Sekolah Bulan Bintang ini dan untuk kesempatan ini, karena kajian-kajian seperti ini adalah kajian-kajian yang kita syukuri, kajian-kajian yang kita berterima kasih bisa adanya kajian tersebut. Kita bukan berkumpul di sembarang majelis, kita bukan berkumpul di majelis tawa dan janda, kita kumpul di sini bersama-sama mendengarkan firman Allah untuk kita belajar, kita didik anak kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya yang besar kepada siapa saja yang terlibat sampai terrealisasinya kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan rahmatnya, dan juga untuk hadirin terlibat semuanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih dalam ke inti pembahasan kita, ada dua poin yang ingin kami jelaskan. Ada dua poin yang ingin kami sampaikan. Yang dua poin ini insya Allah akan mempermudah kita semuanya untuk memahami apa yang akan disampaikan setelah itu. Poin pertama dari dua poin tersebut adalah tarbiyah anak itu banyak macamnya. Jadi mentarbiyah anak itu banyak macamnya. Ada tarbiyah imani, tarbiyah iman.
Ada juga tarbiyah akhlakiyah, tarbiyah akhlak. Ada juga tarbiyah Iya. ijtimaiyah, tarbiyah sosial, bagaimana dia berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Ini salah satu macam dari macam-macam tarbiyah yang ada. Selain mentarbiyah iman mereka, akidah, ibadah, kita mentarbiyah akhlak mereka juga, mentarbiyah ijtimaiyah mereka, sosial mereka, bagaimana berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya. Macam-macam tarbiyah ini perlu diajarkan pada anak secara seimbang. Seimbang itu bukan berarti harus sama ya. Semua dengan porsinya. Tapi semua diajarkan. Jangan sampai kita getol mengajarkan tarbiyah imaniyah pada anak kita, tapi kita luput mengajarkan pada mereka tarbiyah sosial, bagaimana berinteraksi sama orang. Nanti ketipu dia sama orang. Nanti diajak sama orang mau dia. Semuanya harus diajarkan secara seimbang. Maka sekali lagi poin pertama yang ingin kami sampaikan, macam-macam tarbiyah ini, tarbiyah akhlak, iman, ibadah, akidah, sosial, bagaimana interaksi dengan orang, tarbiyah, penguatan akal mereka, ini perlu diajarkan seimbang. Ini poin pertama. Poin kedua, dalam mentarbiyah anak, dan dalam judul ini kita sama ya, kita sama-sama orang tua soalnya. Dalam perkara tarbiyah anak ini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk mentarbiyah anak kita perlu ma'lumat, perlu ilmu yang kita pelajari. Karena mentarbiyah anak ini ada cara-caranya yang jika kita tidak pelajari, kita nggak tahu. Maka cara-cara tersebut perlu dipelajari dan diketahui. Tentunya dengan kita belajar, seperti majelis ini, misalnya. Atau kita baca buku, misalnya. Dan lain sebagainya. Intinya mempelajari bagaimana mentarbiyah anak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, maharah. Maharah ini bahasa Arab yang sudah diserap oleh bahasa Indonesia, yang kita kenal dengan sebutan mahir. Mahir. Setelah diketahui ilmu, cara-cara mentarbiyah diketahui, kita perlu mahirkan diri kita. Dengan apa? Dengan latihan, atau dengan dilakukan terus-menerus berulang-ulang. Artinya, ilmu yang disampaikan, informasi yang kita dapatkan, yang kita dengarkan, yang kita catat mungkin, itu tidak henti di buku kita saja. Karena ilmu pada dasarnya memang bukan untuk dikoleksi, tapi untuk diamalkan. Kalau ilmu dikumpulin aja jadi barang koleksi, nggak ada manfaatnya. Maka apa yang kita dengarkan hari ini, kita dituntut untuk mempraktekannya setelah itu. Jadi ilmu bukan ajang kita banyak-banyakan riwayat yang kita hafal. Bagaimana dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, "Laisa al-ilmu bi kathrati riwayah, walakin ma waqara fil qalbi min al-khasyah." Ilmu itu bukan berapa banyak riwayat yang kamu hafalkan. Ilmu itu seberapa kuat dia bisa buat kamu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu bentuk aplikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, ini poin kedua ya. Poin kedua ada 3. Belajar, mempraktekkan pelajaran tersebut. Yang ketiga, khibrah. Apa itu khibrah? Khibrah adalah pengalaman. Ustadz, afwan, kita baru nikah 4 tahun. Anak kita baru berumur 2 tahun. Masa kita harus tunggu berpengalaman dulu baru bisa memperbaiki tarbiyah anak kita? Pengalaman yang dimaksud tidak harus kita lalui sendiri. Tapi bisa kita dengarkan dari teman-teman kita. Grup WhatsApp misalnya. Atau teman-teman cerita. Kita ngambil pengalaman dari teman kita. Atau mungkin dari tarbiyah bapak kita kepada kita dan saudara-saudara kita. Kita bisa ambil dari situ pengalaman-pengalamannya. Aduh, saya waktu kecil kurang dekat sama bapak saya. Di situ kita ambil apa? Pelajaran. Itu pengalaman. Pengalaman yang mungkin dilalui oleh sebagian orang
dengan waktu yang panjang dan uji coba yang banyak yang dilakukan. Tapi kita ambil dari situ pelajaran-pelajaran tersebut. Ini 2 poin yang ingin kami sampaikan di awal agar bisa difahami apa yang akan disampaikan setelah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada inti pembahasan. Pada dasarnya Islam adalah agama yang sempurna. Islam agama yang sempurna. Yang bisa dipraktikkan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Jika dipraktekkan Islam dengan baik dan benar, pasti akan mendatangkan kebaikan. Pasti nggak mungkin enggak. Semua yang dibutuhkan oleh umat dijelaskan semis. Nggak ada yang ketinggalan. Termasuk di dalamnya cara mentarbiyah. Mentarbiyah anak dijelaskan dalam Al-Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu kata Allah hudan lil muttaqin, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Solusi. Ini siapa aja nih kita punya masalah, nggak nemu solusinya, mentok terus perasaan kayak gitu. Buka Al-Quran, pelajari Al-Quran, kita bakal ketemu solusinya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran dari Fatihahmu sampai An-Nasnya semuanya petunjuk. Semuanya solusi, semuanya rahmat, semuanya kabar gembira. Semuanya kebaikan. Itu Al-Quran. Yang hari ini kita ambil hanya sebagiannya saja di surat Juz Ammah. Yang artinya kita masih punya 29 juz lain untuk kita gali dan kita pelajari. Dan tentunya itu butuh waktu yang panjang ya. Nah ini bahan ini kita, bahan apa? Bahan PR kita untuk kita perbaiki diri kita. Sedikit-sedikit belajar nggak apa-apa. Fokus kita adalah di juz ke-30, yaitu juz ini. Walaupun apa yang akan disampaikan tidak akan cukup. Apa yang kami sampaikan adalah sedikit dari kebaikan yang ada di juz ini. Kami yakin bahwasannya apa yang akan kami sampaikan itu tidak akan sampai 10% ya mungkin. Nggak bakal sampai. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang masih ada dalam juz amma yang perlu kita gali di lain waktu insya Allah. Juz amma, ini penting, juz amma dari An-Naba sampai An-Nas, seluruhnya suratnya Makkiyah. Seluruhnya suratnya Makkiyah. Kita tahu ya, dalam Al-Quran ini surat ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Madaniyah itu artinya yang turun setelah hijrah. Yang turun sebelum, ulama bilang Makkiyah itu adalah yang turun di Mekah, Madaniyah yang turun di Madinah. Tapi sebagian ulama mempermasalahkan definisi ini dan menguatkan definisi yang awal. Kalau Makkiyah itu yang turun sebelum hijrah, Madaniyah turun setelah hijrah. Nah, juz 4 semuanya suratnya hanya ada sebagian suratnya diperselisihkan, tapi yang kuat tetap mengatakan apa? Makkiyah. Dari An-Naba sampai An-Nas semuanya Makkiyah. Dan ciri-ciri surat Makkiyah yang luar biasa apa? Selalu fokus kepada penanaman akidah dan iman. Itu surat-surat Makkiyah. Karena masa-masa awal Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, dakwahnya iman, akidah, tauhid terus. Makanya kita akan jumpai di juz amma ini dari surat An-Naba tentang hari kebangkitan, iman kepada Allah, balasan orang beriman, balasan orang yang durhaka pada Allah, orang yang kufur. Matahari, bulan, semuanya ciptaan Allah, makhluk alam semesta ini ciptaan Allah. Banyak sekali dalam juz amma ayat-ayat yang menjelaskan hal demikian. Dan ini menjadi cara pertama yang kita dapatkan di juz amma dan tarbiyah.
Yaitu apa? Menguatkan dan fokus kepada iman anak kita. Fokus kepada iman, ibadah, agama anak kita. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil dari juz amma ini, faedah yang pertama apa? Mentarbiyah anak itu, perhatikan yang pertama apa? Tarbiyah iman mereka. Dan kalau disampaikan tarbiyah iman, banyak orang tua kebayangnya, oh berarti saya harus bangunin saya sholat. Saya harus ajak anak saya puasa dan lain sebagainya. Nah, itu tarbiyah iman, bagus. Tapi tidak sampai di situ saja. Tapi tarbiyah iman itu bukan cuma amalan, tapi apa yang ada di hati. Jangan cuma bangunin anak kita untuk sholat, tapi buat dia cinta sama sholat. Ini penting. Ini tarbiyah iman. Kalau habis ajak anak ke masjid, kita pulang dari masjid, kita bilang sama anak kita apa? Duh, enak ya. Abi itu lega banget kalau habis sholat. Itu anak diomongin kayak gitu aja, nggak usah panjang lagi. Dia bakal nangkep apa? Suka sama ibadah. Anak itu suka mirip sama bapaknya. Dia laki-laki. Anak itu suka mirip sama uminya kalau dia perempuan. Maka tabiat ini kita gunakan usul tarbiyah anak kita, tarbiyah imaniyah. Jangan hanya terbayangkan kayak tadi ya, bangunin kita atau ajak mereka puasa, tapi buat itu semua apa? Sesuatu yang punya pengaruh kecintaan dalam hati anak kita. Anak kita masukin TPQ. Ustadz, afwan, TPQ-nya bagus ini. Saya bayarnya mahal. Saya pilih yang bagus. Kita bilang, Masya Allah, Barakallah, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kita punya PR lain apa? Bikin dia cinta sama itu. Kita baca Quran depan dia, habis itu kita bilang, Abah tuh habis baca Quran loh. Satu hurufnya sama Allah dikasih 10 kebaikan. Abah itu baca, aduh abang nggak tahu banyak banget lah pokoknya. Mudah-mudahan pahalanya sama Allah dicatat jadi amal kebaikannya abah. Itu anak nggak usah kita suruh ikut ngaji sebelah kita. Sedikit ada cerita yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita. Ada bapak ajak anaknya ke masjid sholat subuh. Si bapak ajak anak ke masjid sholat subuh. Tadinya anaknya males-malesan. Ya nurut sama bapaknya, cuma masih agak ngantuk. Setelah sholat subuh, imamnya balik ke arah makmum, terus bilang, membacakan hadis. Di antara hadis yang dibacakan adalah barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan dilindungi oleh Allah. Hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, man sallal fajra fi jama'atin, fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia akan dilindungi Allah. Anak ini dengar hadis itu, pas pulang bilang sama bapak, besok ajak lagi lah sholat. Nungguin saya. Kata bapaknya, iya nggak apa. Besoknya, ketika si anak masuk sekolah, dia lupa ngerjain PR. Sampai sekolah gurunya tanya, siapa yang nggak ngerjain PR? Si anak ini angkat tangan. Itu gurunya bawa penggaris, datang ke dia, nyamperin. Kenapa nggak ngerjain PR? Udah siap-siap mau ditepak tangan anak ini. Itu si anak dengan santai dia bilang apa ke gurunya? Ibu guru nggak bakal bisa pukul saya. Saya tadi subuh sholat jamaah sama abah. Anak itu keyakinannya kuat. Anak itu keyakinannya kuat. Jangan remehkan anak kecil. Kalau diajarkan dia paham. Tentunya dengan bahasa yang simpel ya. Dan sederhana yang bisa dipahami oleh anak kecil. Si guru dengar hal tersebut, dia nggak jadi pukul, dihubungin keluarganya. Dihubungin orang tuanya, benar orang tuanya bilang seperti itu. Justru dapat apresiasi yang luar biasa dari guru. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah iman ini penting. Rasulullah itu bilang apa? Tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir.
udan udan. Rasulullah SAW bilang fitnah ini, godaan, gangguan akan datang kepada kita di siang hari kita dan di malam hari kita. Seperti tikar yang dianyam. Tikar itu dianyam satu helai ya, sampai akhirnya menutupi seperti karpet. Sehelai-sehelai. Fitnah akan datang ke hati kita seperti itu. Fitnah akan datang kepada kita dan kepada anak kita. Seperti itu. Anak kita nggak bisa dia protek dirinya dari godaan gangguan yang ada dengan makanan-makanan yang kita kasih. Ikan salmon yang setiap hari kita kasih ke anak kita. Susu yang mungkin sekarangnya 500.000 kita belikan anak kita. Anak kita nggak bisa tolak keburukan kepada dirinya dengan hal tersebut. Nggak bisa. Vitaminnya tercukupi. Tapi apakah godaan, ajakan-ajakan keburukan yang sampai kepadanya bisa terhalangi dengan makanan yang kita berikan pada anak kita? Nggak bisa. Bekal terbaik orang tua yang mereka berikan pada anaknya, tarbiyah imaninya. Apalagi ada psikolog di Kuwait, namanya Dr. Jasim Al-Mutmi. Dia bilang apa? Gangguan, godaan, fitnah kita di masa yang akan datang ntar apa? Ilhad. Ilhad itu artinya kepercayaan yang kurang terhadap ketuhanan. Ini salah satu tantangan besar kita. Saya akan datang. Orang dibuat ragu sama agamanya sendiri. Sehingga nanti dia di masa depan masalah gender. Dengan makanan kita nggak paham mana kita selamat atau tidak. Jangan pernah remehkan tarbiyah imaninya. Terkhusus di masa kecil mereka. Ngobrol yang ringan sama kita. Dekatkan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika makan di meja makan. Suapan yang kita makan ke mulut kita bilang sama anak-anak, "Nak, ini nih ayam goreng yang Umma masak, yang Umi masak, yang Abi beli, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita bisa makan enak kayak gini." Ini tarbiyah imaninya. Sehingga anak itu apa? Terus bergantung sama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Dan dengan tarbiyah imaniyah ini, anak kita akan menjadi kuat. Kuat itu bukan anak kita tarung sama temannya di kelas terus dia menang, bukan. Tapi kuat itu apa? Kuat iman. Perempuan yang tadinya nangis, gelis, ketakutan, khawatir, bisa tersenyum, lega hatinya. Karena apa? Karena iman. Di antara contohnya siapa? Ibunda Hajar. Istrinya Nabi Ibrahim. Ditinggal sama Nabi Ibrahim di Mekah yang tidak ada batu, tidak ada pohon di sana. Tandus. Nah, masuk akal dong. Berat, berat, bukan ringan, berat. Nabi Ibrahim ya ditanya nggak jawab. Ini kita suami dinas 2 hari, istri kita udah telepon di rumah nggak ada. Ibunda Hajar ditinggal di tempat baru yang dia tidak tahu tempat apa itu.
Ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar tanya ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggal kami di sini? Ibrahim nggak jawab. Kemudian Ibunda Hajar tanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim bilang, iya. Langsung Ibunda Hajar nggak tanya lagi. Haula. Bunda Hajar dengan yakinnya bilang apa? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan. Nabi Ibrahim pergi, Bunda Hajar tetap di sana. Kita nggak bakal sampai ke arah sana ya. Kita kita nggak sampai sana ujian. Cuman yang bisa membuat Ibunda Hajar kuat apa? Imannya. Kisah lain, seorang wanita datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan penyakitnya, yaitu penyakit ayan. Bayangkan perempuan ayan, suka kambuh di pasar. Laki-laki aja kalau kena ayan kambuh di pasar kita udah malu ya, apalagi perempuan. Rasulullah ngasih pilihan, subhanallah. Kata Rasulullah, kalau kamu mau aku doakan agar Allah menyembuhkan. Tapi jika kau ingin bersabar, maka surga bagimu. Perempuan itu pilih sabar. Subhanallah. Ini kalau didoain sembuh, bakal selesai dari masalah yang selama ini dideritanya. Dari rasa malu yang selama ini dia tahan. Tapi dia pilih sabar. Dia cuma bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, walakinni atakasyaf. Tapi aku ketika kumat suka terbuka auratku. Doakan agar tidak terbuka auratnya. Kemudian didoakan dalam Rasulullah. Bisa dia dia nggak pilih sembuh. Dia pilih bersabar. Apa yang membuat dia kuat? Imannya. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, berhenti di ujung daratan, di pinggir lautan. Ada lagi jalan. Wah, Fir'aun terus mendekat dengan pasukannya. Nabi Musa nggak putus asa. Apa yang membuat Nabi Musa kuat? Imannya. Anak kita yang mudah-mudahan Allah jaga ke depan. Apalagi beberapa minggu yang lalu ya, kita sempat dengar kabar ya. Mungkin antum semua dengar kabarnya. Yang bawa bapak, ibu-ibu juga mungkin dengar kabar. 4 anak di bawah umur. 4 anak di bawah umur laki-laki. Dia perkosa anaknya, dia perkosa temannya. Yang masih di bawah umur juga. Diperkosa kemudian dibunuh. Dibawa ke kantor polisi 4 anak ini. Tapi diperingan hukumannya karena masih hidup. Ini kita bisa akses kemana-mana. Dengan ini kita bisa keliling dunia, termasuk anak kita. Dia searching sesuatu, bukan cuma dapat infonya, dapat gambarnya, videonya, linknya. Bahkan anak pernah ngobrol sama anak SMP. Terus anak ini bilang apa? Kita di kelas itu punya grup, namanya grup rahasia loh. Guru nggak boleh tahu, orang tua nggak boleh tahu. Itu grup rahasia. Kalau ada yang bocorin, dibilang apa? Dibilang suka bocorin informasi. Mata kita, pantauan kita, nggak bisa kita usahakan 24 jam terus pantau anak kita. Pasti ada tempat, ada waktu, kondisi yang di luar jangkauan kita. Kita nggak mau anak kita jadi pelaku keburukan. Dan kita juga nggak mau anak kita jadi korban keburukan. Tarbiyah imaniyah. Tarbiyah imani. Bukan sekolah yang baik. Yang baik itu bukan yang mahal ya. Yang baik juga bukan yang murah. Yang baik itu yang diajarkan kebaikan di sana. Diajarkan keislaman, keimanan, dan akhlak-akhlak yang baik. Bu, ikut kajian dulu.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Innal iman la yakhlaq. Iman itu akan lusuh. Kama yakhlaq ats-tsawb. Sebagaimana baju itu lusuh. Fas'alullah an yujaddida imanakum. Maka mohonlah pada Allah untuk memperbaiki dan memperbaharui iman kalian. Kalau bapak-bapak sekarang pergi ke Matahari, beli baju. 500.000 baju. Setahun, 2 tahun kemudian masih sama apa enggak seperti beli baru? Enggak. Udah dicuci, dijemur, disetrika berkali-kali, berulang-ulang. Warnanya mungkin sudah berubah. Begitu juga iman. Kata Rasulullah, iman ini akan lusuh sebagaimana baju itu lusuh. Apa solusinya? Minta, mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui iman kalian. Minta. Ini di antara tarbiyah yang bisa kita berikan, yang kita ambil dari juz Amma. Hampir semua. Kalau kita baca di An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, semuanya terus sampai An-Nas, banyak sekali mengajarkan tarbiyah imaniyah. Dan singkatnya, di antara tarbiyah imaniyah yang bisa kita ajarkan adalah apa? Mengenal Allah. Dan surat terbaik yang bisa mengenalkan anak kita tentang Allah adalah surat Al-Ikhlas. Surat Qul Huwallahu Ahad. Pendek suratnya, dihafal oleh mereka, anak-anak kita. Dihafal. Itu untuk mengenalkan Allah dengan surat ini. Biasa. Jangan tinggalkan surat ini buat kita kenalkan. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita tidur, Allah lihat kita. Kita pergi, Allah lihat kita. Kita main, Allah lihat kita. Allah terus lihat kita dan Allah dengar kita. Jangan kita bilang sama anak kita, ah, walaupun Bapak jauh, Bapak lihat. Ada kamera. Anak kuliah di luar negeri, kita telepon anak kita bilang apa? Jangan macam-macam ya. Bapak banyak teman di sana. Jangan kita takutkan anak kita dengan mata kita. Kita takutkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang sama anak kita, "Nah, Abah di sini. Mungkin Abah nggak lihat kamu, tapi Allah melihatmu. Mungkin Umi nggak lihat kamu, tapi Allah lihat kamu." Kita harus punya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanamkan sama anak. Ini tarbiyah imaniyah dan itu panjang apa cabangnya. Bisa kemana-mana. Nah, kemudian faedah kedua yang bisa kita ambil dari juz Amma tentang mentarbiyah anak adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian bagi hamba-hambanya yang beriman. Ini menunjukkan apa? Para ulama mengatakan ini artinya balasan itu akan sesuai dengan amal. Ini kita ajarkan sama anak kita. Kita ajarkan sebab akibat. Ini tarbiyah penting untuk mengajarkan kepada anak kita kehati-hatian dan tanggung jawab dalam beramal. Kita berbuat buruk itu bisa, bukan nggak bisa. Ini kita sekarang keluar, kita pukulin orang bisa apa nggak bisa? Tapi semuanya ada akibatnya. Kita mau nyebrang asal-asalan nggak usah tengok kanan kiri bisa, tapi masalahnya bukan bisa apa nggak bisa, tapi semuanya punya akibat. Maka ajarkan pada anak kita sebab akibat. Dan ini biasa disebut dengan tarbiyah kliyah. Tarbiyah membangun dan penguatan sisi akal. Kalau aku begini, nanti begitu. Kalau gini, begitu. Nah,
Sampai di Maroko atau di Suriah, aku kurang ingat. Mereka punya kebiasaan kalau anak mereka jatuh, nggak ditolongin. Saya suruh apa? Suruh bangun sendiri. Ini sangat lumrah sekali di kalangan masyarakat mereka. Kalau anak jatuh itu nggak boleh dia apa? Dibantuin, suruh, ayo bangun sendiri, kuat, Bismillah. Dan itu kadang ada di kita juga ya. Nah, ini bagus. Ini melatih kepada mereka apa? Sebab akibat. Ajarkan pada mereka kalau kita beriman, Allah akan berikan pada kita kebaikan. Kalau kita ganggu orang, orang bakal ganggu kita. Kalau kita pukul orang, orang pukul kita. Kalau kita nggak mau dipukul, jangan pukul orang. Ini perlu kita ajarkan pada anak kita sebab akibat. Bahwasannya semua amalan itu ada balasannya. Dan balasan itu tergantung dengan amalnya. Makanya An-Naba, An-Nazi'at, dan surat-surat lainnya di surat Juz Amma perlu kita bacakan pada anak kita. Ya. Itu faedah yang kedua dalam mentarbiyah anak. Yang ketiga, mentarbiyah mereka dengan membacakan kisah-kisah di Juz Amma. Anak itu suka kisah, suka cerita, suka dongeng. Kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Diceritain dong, aduh sama Umi aja deh. Ini Umi ada sibuk bentar nih. Nih ceritain dong, cerita terus kan udah ceritain, mas cerita lagi. Ketika anak kita minta cerita sama kita, ini kesempatan emas untuk kita tarbiyah. Itu kesempatan kita buat masukin ke mereka banyak-banyak pemahaman kebaikan. Jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Di antara kisah yang bisa dikisahkan di surat di Juz Amma ini adalah pertama kisah Fir'aun. Di surat An-Nazi'at diceritakan. Di surat Al-Fajr diceritakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisahnya apa? Kisah Fir'aun. Fir'aun itu kekuasaannya luas dan besar dan kuat. Tapi itu nggak bisa menyelamatkan dia. Lihat nak, Fir'aun itu bangun bangunan sampai sekarang masih ada. Masih ada, masih. Namanya piramida. Kuat, kokoh. Dia kalau suruh orang, orang pasti nurut sama dia. Dia raja. Tapi dia nggak beriman. Dia durhaka sama Allah. Maka itulah balasan. Nah, karena kisah Firaun di Juz Amma itu bagus sekali. Benar-benar endingnya dikisahkan. Dan itu luar biasa untuk anak. Permulaan, isi cerita, endingnya disebutkan, ini bagus. Dan kalau kita cerita, kasih di akhir embel-embel apa? Makanya. Kalau nggak dikasih embel-embel makanya, nanti dia akan berimajinasi kemana-mana. Bukan kita membatasi imajinasi anak, tapi kita pengen poin tersebut sampai ke anak, jangan terlalu lebar kemana-mana, nanti fokusnya nggak ada. Kita bilang, setelah cerita Firaun, kita bilang, makanya, jangan kita jadi kayak dia. Nanti kalau kita nggak sebut makanya, nanti anak itu nyebar kemana-mana. Firaun itu rambutnya gimana sih, Bi? Firaun itu akhirnya macam-macam kemana-mana, tapi inti fokus hikmahnya tidak terbaca atau tidak sampai kepada anak kita. Di antara kisah yang lain apa? Kisah ontaknya Nabi Saleh di surat Tariq. Di surat Tariq, surat yang kita hafal. Kisah Nabi Saleh yang kaumnya udah dibilangin, jangan ganggu ontaknya malah disembelih. Mereka nggak percaya sama nabinya. Sehingga Allah kirimkan azab, Allah kirimkan apa? Allah kirimkan hukuman. Ya orang salah dihukum. Orang salah dihukum. Orang baik dikasih halak sama Allah. Dan itulah keadilan. Nah, di antara faedah yang keempat,
Faidah yang keempat adalah al-hatsu birrahmati ilal ghair. Ngajak anak-anak untuk punya sifat kasih sayang. Ngajak anak-anak untuk punya sifat apa? Kasih sayang. Jangan lupa sama kerabat. Ajak anak kita main ke rumah neneknya, rumah kakeknya, ke rumah bibinya. Ini tarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyah nafsiyah. Tarbiyah kejiwaan untuk dia punya sifat kasih sayang. Sesama orang yang lebih tua. Ini yang bisa tarbiyah yang kita bisa lakukan. Di antara faedah yang selanjutnya adalah memanfaatkan waktu. Waktu. Tarbiyah, kita bisa menggunakan kondisi. Di antaranya apa? Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita pengen lihat di juz 5 di surat Al-Qasas, Allah bahkan bersumpah dengan waktu. Allah butuh bersumpah enggak buat yakinkan kita? Allah nggak butuh bersumpah. Allah ngomong aja kita udah beriman. Tapi Allah bersumpah. Allah nggak butuh bersumpah, tapi Allah bersumpah. Sebagai rahmat bagi kita, biar keyakinan di hati kita. Allah bersumpah. Bersumpah dengan apa? Di antaranya dengan waktu. Makanya hati-hati sama waktu. Kita nggak hati-hati sama waktu, kegulung kita sama waktu. Kadang kita ini banyak ya ngomong sama psikolog, sama ustadz atau sama yang lain ya, bilang, Afwan, anak saya kok punya ikatan kuat sama handphone. Saya pengen apa? Pengen lepas itu dari anak saya. Tapi ternyata orang tua ini juga kenceng pegang HP. Kurang bisa membagi waktu. Ibu-ibu yang sebenarnya mereka ini punya punya kekuatan super. Ibu-ibu punya kekuatan super dalam mentarbiyah anak mereka. Tapi banyak dari kalangan saudara-saudari kita yang kehilangan kekuatan super mereka karena apa? Sibuk lain sebagainya. Maka waktu ini penting. Maka bagi waktu anak kita. Bukan nggak boleh pegang handphone, tapi semua ada waktunya. Bukan nggak boleh main, tapi semua ada waktunya. Waktu tidur istirahat ya istirahat, waktu makan ya makan, waktu main itu main. Dan kita orang tuanya menyediakan waktu tersebut.
Kemudian faedah yang terakhir mungkin bisa kita sampaikan di sini dan sebenarnya masih banyak faedah yang lainnya adalah faedah yang bisa diambil dari juz amma ini adalah mentarbiyah anak kita secara tidak langsung. Yaitu dengan apa? Dengan doa. Doa. Entah doa tersebut didoakan oleh orang tua, entah kita mengajarkan pada anak kita cara dan berdoa. Jangan lupain anak kita untuk kita doakan. Doain. Ya Allah, jaga dia. Jaga imannya. Amankan dia dari segala macam bentuk keburukan. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin udah lupa dulu. Kapan tahu terakhir kita doa. Doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ada anak muda datang ke Rasulullah SAW bilang, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Bayangkan, dia datang ke Rasulullah minta izin buat apa? Zina. Rasulullah nggak marahin dia, Rasulullah ajak ngobrol. Kata Rasulullah, gini. Kamu punya ibu. Kalau ibu kamu diperlakukan demikian, kamu ridho apa enggak? Wah, enggak dong. Saya nggak suka. Kalau saudarimu, oh enggak juga. Bibimu, enggak juga. Saudara ayahmu, oh enggak juga. Terus Rasulullah kasih contoh yang banyak. Di akhir Rasulullah SAW bilang apa? Orang juga enggak ridho saudarinya diperlakukan demikian. Di akhir hadisnya ada yang menarik yaitu apa? Rasulullah SAW mendoakan orang tersebut. Allah, Allahumma ghafir dzambah wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampuni dia, sucikan hati. Sebagian ulama menyebutkan ini doa agar seseorang bisa terlindung dari perzinahan. Sekarang, wallahil azim, ngerinya luar biasa. Dari mulai LGBT, pelecehan seksual, belum dari YouTube, dan banyak pelecehan seksual dilakukan oleh orang apa? Terdekat. Orang yang orang tuanya merasa aman dari dia, ternyata dia pelaku. Hati-hati. Hati-hati. Kita pada apa? Kita pekan yang lalu, sis mungkin nggak sampai 1 pekan, ada yang tanya, dia punya anak 5 tahun, ngomong, afwan, ada sebut kata-kata di sini, dia tanya ke teman ibunya, afwan, untuk kalimat yang akan disebut, bokep itu apa sih? Bayangin, si orang yang dengar langsung dia bingung, dia nggak tahu harus berbuat apa, dia harus kasih tahu orang tuanya apa enggak. Kira-kira yang kasih tahu itu siapa? Hanya dikasih tahu, diperlihatkan sesuatu, atau dilakukan padanya sesuatu, kita nggak tahu. Banyak kejadian, banyak kasus, hal-hal tersebut diperlihatkan ke anak-anak mereka, ternyata ulahnya siapa? Membantu. Membantu orang yang kita kira aman, kita tinggal ke pasar sebentar, dia susah, kewalahan ngatur anak 5 di rumah. Bukain handphone. Yang mungkin lewatan macam-macam. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan pada kita dan pada keturunan kita. Maka di antara cara bertarbiyah anak kita secara tidak langsung adalah mendoakan mereka. Dan secara langsung apa? Mengajarkan mereka untuk berdoa sendiri. Berdoa. Mau keluar rumah berdoa. Mau belajar doa. Nah, dan di antara surat perlindungan yang paling bisa melindungi anak kita apa? Surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri di mana beliau mengatakan ma ta'awwadza bimithlihima
Nggak ada orang yang meminta perlindungan, menamengkan dirinya dengan tameng yang kuat seperti tameng muawwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ajak anak kita buat baca Al-Falaq, An-Nas ditambah dengan Qul Huwallahu Ahad sehari 6 kali, 3 pagi, 3 sore. Dan anak yakin, insya Allah anak-anak sudah hafal 3 surat. Orang tuanya juga harus hafal dan praktekkan hal tersebut. Gampang, di rumah baca Quran. Diulang 3 kali, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas. Diajak anak-anaknya. Simple, cuman memberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perlindungan bagi kita, bagi istri kita, anak-anak keturunan kita dari segala macam bentuk keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ketika mendengarkan kebaikan bersegera mengamalkan kebaikan tersebut. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk yang bicara di sini dan juga untuk yang mendengar di sana. Semoga setelah ini kita bisa berusaha lebih maksimal lagi dalam bertanggung jawab atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita jawab bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik. Allah ihsan ilaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya. Di dalam juz banyak ayat yang menceritakan tentang hari akhir. Bagaimana cara mengajarkan tentang hari akhir kepada anak TK usia 4 sampai 7 tahun? Apakah perlu dijelaskan hal-hal yang menakutkan? Bagaimana jika anak takut kematian? Mohon batasannya atau panduannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, pertanyaannya bagus ya. Mungkin mewakili pertanyaan sebagian dari kita. Bagaimana mengajarkan anak kita tentang kematian? Apa memang nggak usah diajarin dulu? Atau diajarkan, kalau diajarkan bagaimana caranya? Nah, banyak hal yang bisa kita usahakan. Di antaranya dengan memberikan contoh permisalan. Di antaranya dengan memberikan contoh di wafer di Indomaret. Ditunjukin expirednya. Ini ada expirednya nggak itu? Nah, ini ada expired. Expired itu apa? Ya, kalau udah lewat tanggalnya berarti bisa bayar lagi ya. Nah, semua itu ada akhirnya. Bahkan baterai juga, kalau kamu punya mainan diisi baterai, nanti baterainya lama-lama habis. Semuanya punya batasan akhir. Jangan terlalu panjang-panjang dan merinci. Jika menjelaskan pada anak, jauhi perincian. Pakai kalimat-kalimat yang simpel dan bisa disemisalkan dengan contoh-contoh seperti tadi. Makanan aja ada batas akhirnya. Baterai ada waktu habisnya. Lampu juga. Nah, permisalan-permisalan ini bisa kita gunakan untuk masalah kematian. Bahkan tanpa kita jelaskan sekalipun, mungkin mereka lihat di sekeliling mereka. Mungkin ada kakeknya meninggal. Nah, ini bisa kita sebutkan kepada anak-anak kita sebagai bentuk meringankan informasi yang akan kita berikan dengan memberikan contoh-contoh seperti itu. Di antaranya juga dunia juga punya batas akhir. Akhirnya itu namanya adalah kiamat. Nanti udah habis itu manusia nggak di dunia lagi. Nanti setelah itu tinggal mereka masuk surga atau masuk ke neraka bagi orang-orang yang durhaka. Bagi mereka yang durhaka. Jelaskan rahmat Allah itu besar, pintu surga itu 8. Pintu neraka itu 7. Banyakan mana 7 sama 8? 8. Artinya kita lebih gampang masuk surga dibandingkan masuk neraka. Kalau udah gampang masuk surga masih nggak masuk juga, itu artinya kitanya yang masih belum semangat.
Makanya semangat. Oke. Insya Allah pendekatan-pendekatan seperti ini bisa difahami oleh antum. Atau mungkin ketika mereka mati hewan peliharaan, hamsternya, burung apa namanya, lovebird-nya mati misalnya, peliharaannya, ini bisa kita gunakan sebagai apa? Sebagai contoh-contoh dalam pembahasan hari akhir kepada anak-anak kita. Semoga hal tersebut bisa menjawab. Dan sekali lagi jauhkan dari perkara rinci. Ya. Jangan kita jelaskan nanti kiamat itu bumi belah. Waduh, nanti dia bayang macam-macam. Nanti ini runtuh, gitu bisa tekan, gitu bisa. Jangan terlalu menjelaskan rinci-rinci seperti itu. Jelaskan sebagai dasar awal saja kalau semuanya itu punya akhiran dan itu sangat normal terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Masya Allah besar-besar tasnya. Oh ya, barakallahu. Eh, yang laki-laki kalau pengen bertanya langsung aja ya. Langsung kita angkat tangan langsung bertanya nanti. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan kedua kurang lebih dengan pertanyaan yang pertama. Ustaz mau bertanya ada beberapa surat di juz 5, An-Naba, An-Nazi'at, At-Takwir, Al-Insyiqaq, Az-Zalzalah banyak menceritakan tentang kengerian hari kiamat. Bagaimana cara menceritakan hal tersebut ke anak yang masih dini usianya? Bukankah anak usia dini sebaiknya dikenalkan dengan konsep keindahan Islam terlebih dahulu? Saya juga pernah membacakan arti dari beberapa surat tersebut untuk anak saya. Anaknya nangis ketakutan. Anaknya nangis ketakutan. Saya juga pernah menceritakan, Afwan, tadi bagaimana menceritakan, mengkisahkan, membacakan artinya yang tidak membuat dia khawatir. Nah, kita sampaikan ke anak kita kalau hal tersebut hanya dirasakan oleh orang-orang yang durhaka saja. Kita ceritakan kalau hal tersebut akan dialami oleh orang yang durhaka saja. Adapun orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kayak adik misalnya, adik kan sayang sama Allah, Allah pasti sayang sama kita. Nah, disampaikan hal tersebut ya kayak ada comberan di pinggir jalan. Kita menghalangi comberan tersebut, bukan kita injak. Comberan itu akan bikin bau orangnya kalau diinjak, yang kena yang injak. Ya kita jangan nginjak, tinggal kita hindari. Makanya banyak-banyak alhamdulillah kita diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu disampaikan ke anak kita, dan untuk perkara-perkara yang mengerikan seperti ini jangan terlalu detail, sekali lagi untuk kita gambarkan pada anak kita. Jangan terlalu detail untuk kita gambarkan pada anak kita. Bacakan tentang keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala benar agar mereka timbul kecintaan pada Allah Subhanahu. Kamu cinta Allah, Allah juga cinta. Ini disampaikan ke mereka agar mereka apa? Tumbuh kasih sayangnya pada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki kalau ada yang pertanyaan, telepon boleh. Barakallahu fiik. Ustadz izin bertanya, seperti telah disampaikan bahwa salah satu faedah dari juz 5 adalah tarbiyah ini. Di antara rukun iman adalah iman kepada takdir. Gimana menjelaskan takdir tersebut kepada anak kita? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa cara. Ada ada beberapa cara. Di antara caranya adalah cara praktek.
Bibi pengen lihat Allah dong, itu gimana sih? Itu kadang bingung ditanya kayak gitu ya. Allah gimana sih, pengen lihat Allah, Allah gimana sih? Nah, banyak cara untuk kita jawab pertanyaan tersebut, diantaranya dengan cara praktek. Kita ajak anak kita ajak lihat matahari, silau ya, matahari silau. Ini jika tidak berbahaya, kita ajak dilihat matahari. Dia nggak bakal kuat, dia bakal silau. Kita bilang, kita lihat matahari aja, nggak mampu. Itu artinya nggak semuanya bisa kita lihat. Ada sesuatu yang kita nggak mampu melihat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mampu kita lihat sekarang, tapi nanti di surga kita akan melihat Allah Subhanahu. Makanya berbuat yang baik, yang sayang sama Allah biar kita masuk surga. Nanti kita bisa lihat Allah Subhanahu. Ini salah satu jawaban yang bisa digunakan. Atau juga jawaban dengan memperlihatkan sesuatu yang ada di sekeliling. Kayak misalnya anak tanya sama orang tuanya, Umi kok beda sama Abi sih? Umi kok beda sama Abi? Abi kok ada jenggotnya sih? Kok Umi nggak ada? Afwan. Kalau perempuan kok ada dadanya? Kok Abi enggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu jangan terlalu bingung, jangan terlalu lari kemana-mana. Kita sampaikan kepada anak kita apa? Coba kamu lihat nenek kamu. Coba kamu lihat bibi kamu. Coba kamu lihat ibu ini, ibu itu, tante ini, tante itu. Memang perempuan begitu semua. Kayak gini. Jadi ketika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bingung untuk menjawab, jangan jangan terlalu bingung. Ada orang tua baru-baru ini ditanya sama anak. Jadi anaknya di sekolah itu dijelasin sama guru kalau masjid itu rumah Allah. Masjid itu rumah Allah. Dia pulang ke rumah dia bilang sama umi abinya, Umah, Umi, Abi, kata ibu guru, kata ustazah, masjid itu rumahnya Allah. Allah memangnya tinggal di situ. Si bapak, masya Allah, bapaknya dengan tenang duduk di meja makan sambil makan. Dia bilang apa? Dia bilang sama anak, nah orang itu kayak Abi. Abi punya rumah di Jakarta, punya rumah di Bogor, punya rumah di Bandung. Rumah itu nggak perlu ada abinya, tapi rumah itu milik siapa? Milik Abi. Jadi rumah kita nggak harus kita ada di sana. Ini jawaban-jawaban yang sebenarnya anak itu bakal apa? Oh, ya udah. Nah, untuk menerangkan perkara takdir, bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita, mungkin bisa dicontohkan dari sisi misalnya pengen diajak pergi. Kita bilang insya Allah kita besok mau pergi jam 9. Nah, ternyata meleset pergi sampai setengah 10, jam 10 ini dijelaskan. Kalau kita cuma hanya bisa berusaha untuk tepat waktu. Tapi ketika tidak bisa tepat waktu, maka itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita usaha dulu, hasil nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentukan. Atau bisa juga kita dari sisi ujian nilai misalnya. Yang penting ada udah berusaha, nggak apa-apa. Nanti nilainya ada teman yang lebih tinggi biarin. Yang penting ada udah usaha. Ini takdir-takdir seperti ini bisa kita jelaskan dari sisi demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya Ustadz memotivasi anak agar untuk berhenti memurajaah surat-surat yang dihafal? Awal anak saya selalu bermain sambil mulutnya mufajaah. Namun semakin bertambah usia, jadi mulai menghilang kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini menghilang itu banyak sebabnya. Maka orang tua perlu tahu sebabnya. Apakah mungkin mulai besar, mulai banyak temannya? Apakah hilangnya kebiasaan baik ini karena temannya?
atau mungkin karena kurangnya motivasi dari orang tua, atau mungkin karena gadget yang mulai dia sudah kenal, atau apa sebabnya? Dengan mengetahui sebab maka akan sangat mudah untuk kita eh, akan sangat mudah untuk kita memperbaiki sesuatu yang hilang dari anak kita. Dan nggak masalah ya, nggak masalah. Jangan terlalu diambil apa? Diambil beratnya. Kadang anak ini main itu wajar, walaupun dia nggak sambil murajaah. Wajar, wajar nggak apa-apa. Bahkan kalau bisa jangan terlalu ditekankan, jangan terlalu ditekankan. Ada beberapa sekolah yang menghukum anaknya dengan hukuman apa? Tulis ayat, tulis surat, hafal hadis. Sehingga kalau disodorin hadis dia ya, oh, ya waktu dihukum. Dikasih ayat, ya waktu dihukum. Nah, jangan terlalu di jangan terlalu diberatkan, tapi dipupuk rasa cintanya. Dipupuk apa? Rasa cintanya. Dan kita kasih motivasi kalau memang anak tersebut punya ya, suka murojaah, kita kasih motivasi. Tahu Allah itu cinta sama anak yang suka murojaah. Dan Abi Umi lihat kamu suka murojaah. Abi sama Umi yakin Allah sayang sama kamu. Nah, motivasi-motivasi seperti ini yang perlu diberikan pada anak kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada hadis tentang melarang anak-anak keluar rumah saat maghrib. Bagaimana jika minta ikut sholat ke masjid saat maghrib usia anak hampir 6 tahun? Teman-teman yang dimuliakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis yang melarang anak keluar dari rumah di waktu maghrib. Kata Rasulullah SAW, "Fakufu bihi sibyanakum." Ambil anak-anak kalian, jangan suruh main di luar, masukin ke rumah di waktu maghrib. Kenapa? Fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Karena setan itu berkeliaran di waktu tersebut. Kalau sudah di waktu maghrib datang waktu malam justru nggak apa-apa mereka. Maksudnya keluar di tempat yang kita tahu ya, yang aman nggak apa-apa. Tapi waktu perpindahan dari sore hari ke malam hari maghrib tersebut ini waktu terlarang untuk anak keluar dari rumah. Karena setan bisa memberikan gangguan-gangguan tersebut pada anak kita. Jadi rewel. Ya, bisa jadi karena sebab itu. Terus bagaimana jika minta ikut sholat ke masjid? Nah, kalau masih kecil, jangan diajak ke masjid di waktu maghrib. Kalau sudah agak besar, sudah umur 7 tahun misalnya, sudah mumayyiz, pengen diajak pergi ke masjid, maka diajak pergi bersama orang tuanya, jangan suruh sendirian, dan disuruh baca doa. Dan disuruh baca doa. Tapi kalau terpaut masih kecil, nggak usah dibawa. Nggak usah dibawa, nggak apa-apa untuk menghindari kekhawatiran ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ada sebagian pertanyaan, cuman anak kurang paham pertanyaannya. Jadi agak bingung untuk menjawab. Kita coba jawab yang lain saja. Ustadz, apakah di juz 30 itu ada yang termasuk surat Madaniyah? Jika ada, apa saja suratnya? Syukran wa jazakumullahu khair. Sesuai pendapat yang kuat di kalangan para ulama, jullu ma fi surat juz amma makkiyah. Jika dilihat dari pendapat yang kuat, maka seluruh surat di juz amma adalah surat makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrah. Sehingga hampir semuanya menjelaskan tentang sisi keimanan dan kekokohan akidah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kalau laki-laki nggak ada pertanyaan, di sini ada beberapa hadiah yang disediakan oleh panitia yang mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak kita tentunya. Karena memang sepertinya hadiahnya untuk ini. Ini hadiahnya ada dua, semuanya buat ikhwan apa perempuan nggak dapat.
Satu sini, satu belakang. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama, sebelum kita mulai kajian kita, tadi kita sebutkan 2 poin untuk bisa difahami bersama. Mungkin ada yang bisa sebutkan 2 poin tersebut untuk yang ikhwan. Mungkin yang akhwat di belakang udah banyak yang angkat tangan. Nah, ini buat yang ikhwan dulu aja. Barakallahu fikum. Ada 2 poin yang kita sebutkan sebelum masuk ke inti pembahasan. Apa 2 poin tersebut? Tafadhal, barakallahu fikum. Yang pertama ada tarbiyah iman, ibadah, kemudian ada akhlak, ada sosial, dan juga salah satunya penguatan akal juga. Di mana untuk bermacam-macam tarbiyah tersebut itu harus diajarkan secara seimbang sesuai dengan porsinya. Mumtaz, Masya Allah. Yang kedua ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu untuk mendidik anak itu kita sendiri itu perlu maklumat atau ilmu, sehingga kita dari orang tuanya juga harus belajar menuntut ilmu. Kemudian yang kedua yaitu adalah maharat atau mahir. Jadi dengan cara kita berlatih, kita terus mengamalkannya, eh, insya Allah menjadi memperkuat kemahiran kita. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Di poin yang kedua tadi sedikit ingin menambahkan, karena memang tarbiyah ini salah satu permainan yang butuh waktu yang panjang, maka perlu dilakukan terus menerus, bukan sebulan 2 bulan saja, tapi memang waktunya panjang, makanya pahalanya juga besar. Nah, oke. Yang ketiga apa tadi? yang ketiga adalah hikmah atau pengalaman yang bisa kita ambil dari diri kita sendiri maupun dari keluarga kita, teman, ataupun baik melalui kajian. Barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu mumtaz. Tafadhal. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan manfaat. Saya akan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, untuk yang teman-teman kita yang akhwat di belakang, sebutkan 3 faedah mentarbiyah anak yang ada di juz Unbur. 3 saja. Tafadhal. Tafadhal, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. 3 faedah dalam mendidik anak 3 sisi. Eh, ada yang pertama kan al-jaza'u min jinsin, atau yang artinya itu balasan itu akan sesuai dengan ketika orang tua eh, apa yang ia kerjakan itu akan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Kemudian yang kedua itu ada mentarbiyah dengan membacakan kisah-kisah di sana, itu salah satunya kisah tentang Fir'aun yang terdapat dalam surat An-Nazi'at dan Al-Fajr, dan juga ada kisahnya Nabi Salih yaitu di surah At-Tariq. Kemudian ada juga yang ketiga memanfaatkan waktu, bisa memanfaatkan waktu sesuai dengan kondisi dan juga situasi. Masya Allah, tabarakallahu mumtaz. Hmm, Mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman yang bilang. Alhamdulillah, pada akhirnya kita sampai di penghujung kajian kita. Semoga apa yang disampaikan tidak terhenti sebagai ilmu pengetahuan saja, tapi berlanjut kepada amalan, semangat untuk kita berikan yang terbaik untuk anak kita.
Yang kita berikan kepada mereka adalah tarbiyah. Dan yang kita inginkan dari orang tua apa? Jadilah orang tua yang kuat. Orang tua yang anak ikut aturan orang tua, bukan orang tua ikut aturan anak. Yang tegas tapi jangan keras sama anak. Yang tegas tapi jangan keras sama anak. Sadari anak bahwa semua rumah ada peraturannya dan semuanya harus berjalan di atas peraturan tersebut, tapi dijalankan itu semua dengan pemahaman yang baik, bukan dengan paksaan, bukan dengan kekerasan. Wallahu taala a'lam bisawab. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk yang berbicara di sini dan untuk teman-teman semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus